Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang tengah mengguncang perhatian internasional. Sebuah spanduk raksasa bertuliskan "Victory will be ours" terpampang jelas di dinding kedutaan Rusia di Seoul hanya 2 hari sebelum peringatan invasi ke Ukraina. Sekilas terlihat seperti slogan biasa, namun di baliknya tersimpan pesan diplomatik yang jauh lebih dalam. Mengapa Rusia memilih waktu tersebut? Apa makna yang ingin ditegaskan kepada dunia? Dan mengapa Korea Selatan merespons dengan langkah yang begitu cepat dan tegas? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Tanggal 22 Februari 2026 menjadi hari yang tidak biasa bagi warga yang melintas di kawasan Jeongdong, jantung distrik Jung, pusat kota Seoul. Pada siang menjelang sore, perhatian publik tertuju pada sisi luar gedung Kedutaan Besar Rusia. Sebuah spanduk vertikal raksasa terbentang dari lantai atas hingga mendekati pintu masuk, memantulkan warna merah, putih, dan biru seperti bendera resmi Rusia. Di bagian tengah spanduk itu terpampang tulisan besar dengan huruf tebal, "Victory will be ours", sebuah kalimat sederhana yang berubah makna ketika dilihat dalam konteks tanggal yang semakin dekat dengan peringatan 4 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Spanduk itu bukan berdiri di ruang publik terbuka yang bisa disentuh aparat setempat, melainkan melekat pada dinding wilayah diplomatik yang dilindungi oleh Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Area tersebut ibarat pulau kecil milik negara pengirim, sebuah ruang hukum yang membuat langkah pemerintah Korea Selatan harus berhati-hati sejak spanduk itu pertama kali terlihat menjelang malam 21 Februari. Warga yang melintasi trotoar sempat mengambil gambar dan menyebarkannya, menimbulkan gelombang tanya yang bergerak cepat di ruang media lokal. Persepsi publik segera terbagi. Sebagian menganggap itu hanya simbol kebanggaan negara, sementara yang lain melihatnya sebagai pesan politik yang sengaja disampaikan. Pada sore 22 Februari, Kementerian Luar Negeri Seoul mulai menyusun pernyataan publik yang akan dirilis keesokan harinya. Di internal pemerintah, muncul diskusi soal bagaimana merespons tanpa melanggar aturan diplomatik. Otoritas kota tidak bisa memaksa penurunan spanduk karena itu berada di wilayah khusus kedutaan. Namun ketika simbol berukuran raksasa itu berdiri tepat di depan warga, reaksi pemerintah menjadi bagian dari dinamika diplomasi yang tidak dapat ditunda. Di sisi lain, perwakilan kedutaan Rusia menegaskan kepada beberapa wartawan bahwa kalimat tersebut merupakan slogan sejarah yang sudah lama digunakan dalam berbagai momentum patriotik. Penjelasan itu tidak meredakan kepekaan publik Korea Selatan. Sejak memasuki malam itu, perdebatan mulai meluas, tidak hanya mengenai spanduk tersebut, tetapi juga bagaimana sebuah pesan sederhana dapat membuka babak baru hubungan diplomatik di antara dua negara. Sejak awal perang Rusia dan Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, posisi Korea Selatan berada dalam jalur diplomatik yang berhati-hati. Negara itu tidak terjun langsung ke medan konflik, tetapi secara konsisten memberikan dukungan terhadap berbagai langkah internasional yang mengecam tindakan Rusia. Ketika kalender bergeser menuju awal 2026, konsistensi itu semakin terlihat jelas melalui kebijakan yang meliputi pembatasan ekspor barang strategis, bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Ukraina, hingga koordinasi erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang tergabung dalam Aliansi Atlantik Utara. Arah diplomasi ini membentuk citra Korea Selatan sebagai bagian dari barisan negara yang menolak normalisasi terhadap perang yang masih berlangsung. Namun, sikap publik negara itu tidak pernah berada dalam satu warna. Di tengah warga Seoul, percakapan mengenai perang di Eropa sering bergerak antara kepedulian kemanusiaan dan kekhawatiran atas dampak terhadap stabilitas Asia Timur.
Ketika berita tentang pemasangan spanduk raksasa muncul pada 22 Februari 2026, perhatian bergeser dari isu global menjadi sesuatu yang menyentuh langsung ruang hidup masyarakat Korea Selatan. Pemerintah menghadapi dilema unik. Di satu sisi, tidak ada pelanggaran hukum internasional yang dapat dijadikan alasan untuk tindakan tegas terhadap kedutaan Rusia. Namun di sisi lain, simbol yang terpajang di tengah kota itu membawa nuansa politik yang sulit dipisahkan dari ketegangan global. Pada tanggal itu pula, berbagai analis hubungan internasional di Seoul mulai menilai bahwa pemasangan spanduk mungkin memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar pesan patriotik. Dalam diskusi yang muncul di media nasional, beberapa pengamat menyebutkan bahwa Rusia sedang berusaha menunjukkan ketegasannya kepada negara-negara yang mendukung Ukraina. Penempatan spanduk di jantung kota Seoul yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan diplomatik dianggap sebagai sinyal yang diarahkan kepada publik internasional. Sementara itu, warga biasa mulai mempertanyakan apakah tindakan serupa akan muncul lagi di masa mendatang. Menjelang malam 22 Februari, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menggelar pertemuan internal untuk mengevaluasi potensi dampak situasi tersebut terhadap hubungan bilateral. Para pejabat berhati-hati dalam menilai setiap opsi, karena korelasi antara simbol visual dan dinamika diplomasi seringkali lebih kompleks dibandingkan apa yang terlihat di permukaan. Ketegangan yang mungkin timbul tidak hanya menyangkut hubungan Korea Selatan dan Rusia, tetapi juga melibatkan persepsi negara lain yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas Asia Timur. Tekanan terhadap pemerintah bertambah ketika sejumlah media internasional mulai menyoroti keberadaan spanduk itu. Citra Seoul sebagai pusat diplomasi Asia Timur membuat setiap tanda atau pesan yang terpampang di kota itu cepat menarik perhatian global. Di beberapa studio berita, para pembawa acara menyebut spanduk tersebut sebagai bagian dari strategi perang narasi. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan cara negara-negara besar membentuk persepsi dunia melalui simbol publik. Dalam konteks ini, Korea Selatan berada di tengah ruang komunikasi global yang semakin padat. Hingga malam berakhir, diskusi berlangsung dalam irama yang tak menentu. Setiap bagian dari pemerintahan mencoba membaca ulang situasi, mencari celah untuk meredam potensi polemik tanpa menciptakan insiden baru. Sensitivitas yang menyelimuti peristiwa itu tidak berasal dari ancaman fisik, melainkan dari makna yang terus bergerak di balik pesan tertulis yang terpampang terang di dinding kedutaan Rusia. Pada pagi 23 Februari 2026, suasana diplomatik di Seoul berubah semakin dinamis. Berita mengenai spanduk besar di dinding kedutaan Rusia telah menyebar ke berbagai media mancanegara. Setiap tajuk menyorot pesan, "Victory will be ours," sebagai simbol yang mencerminkan kepercayaan diri Rusia menjelang peringatan 4 tahun invasi Ukraina. Di tengah perhatian internasional itu, pemerintah Korea Selatan terus berupaya mengelola respons dengan cermat. Bagi Seoul, pesan tersebut bukan sekadar deklarasi patriotik, tetapi representasi dari narasi yang bergerak melewati batas geografis dan memasuki ruang diplomasi Asia Timur. Sejumlah pejabat yang mengikuti perkembangan sejak hari sebelumnya menyadari bahwa reaksi negara lain dapat bergantung pada bagaimana korelasi antara spanduk dan dinamika keamanan regional dipersepsikan. Kawasan Asia Timur sendiri berada dalam kondisi yang sensitif akibat beragam isu yang terjadi sepanjang 2 tahun terakhir. Ketegangan di semenanjung Korea meningkat. Berbagai program uji coba rudal Korea Utara menimbulkan keprihatinan internasional, dan hubungan antara negara-negara besar di kawasan itu sedang mengalami perubahan yang tidak mudah diprediksi. Dengan latar seperti ini, simbol kemenangan dari negara yang terlibat perang panjang di Eropa memiliki bobot tambahan ketika dipajang di ibu kota Korea Selatan. Pada siang hari, beberapa akademisi yang berfokus pada keamanan kawasan memberikan analisis mereka dalam berbagai forum kampus dan siaran berita. Mereka menilai bahwa pesan visual tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari pola komunikasi strategis yang dilakukan Rusia untuk menunjukkan keberlanjutan posisi militernya. Dalam pembahasan itu,
Muncul pandangan bahwa narasi semacam ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, baik di dalam Korea Selatan maupun di negara-negara lain yang memperhatikan setiap perkembangan di Seoul. Dengan demikian, keberadaan spanduk tidak hanya berfungsi sebagai pesan internal kedutaan, tetapi juga sebagai komponen dari upaya mempengaruhi opini publik global. Perhatian masyarakat semakin meningkat ketika beberapa organisasi sipil mulai menyuarakan pendapat mereka. Ada kelompok yang menilai bahwa simbol seperti itu seharusnya tidak muncul di tengah kota yang menjadi pusat diplomasi dan perdagangan internasional. Mereka menganggap bahwa lingkungan Seoul perlu tetap netral dari pesan yang dapat memicu perdebatan politik global. Sementara itu, kelompok lain menilai bahwa setiap kedutaan memiliki hak untuk mengekspresikan pesan tertentu selama tidak melanggar peraturan internasional. Perbedaan pandangan ini menambah dinamika baru dalam peristiwa yang terus berkembang itu. Di lingkungan pemerintah Korea Selatan, muncul dorongan untuk memastikan bahwa hubungan bilateral tidak memasuki tahap yang lebih rumit. Pada sore hari, Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk memperkuat komunikasi dengan berbagai kedutaan besar lain di Seoul. Tujuannya adalah untuk menjaga kejelasan sikap Korea Selatan dan memastikan bahwa respons negara itu tidak disalahartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip diplomatik. Langkah ini dilakukan untuk mencegah persepsi bahwa Korea Selatan sedang mengubah orientasi kebijakan luar negerinya. Menjelang malam, suasana di kota Seoul tetap berlangsung seperti biasa. Namun di balik ritme hidup masyarakat, diskusi mengenai spanduk tetap mengisi ruang media. Narasi yang terpancar melalui tulisan "Victory will be ours" tidak lagi berdiri sebagai pesan tunggal, tetapi telah menjadi bagian dari percakapan yang merambat ke berbagai tingkat diplomasi dan analisa geopolitik. Peristiwa itu bergerak dari dinding sebuah kedutaan menuju ranah diskusi yang lebih luas, menggambarkan bagaimana simbol visual dapat mempengaruhi dinamika antara negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda di panggung internasional. Peristiwa yang bermula dari sebuah spanduk di dinding kedutaan Rusia akhirnya menjalar menjadi dinamika geopolitik yang menyentuh berbagai lapisan. Dari ruang publik Seoul hingga meja diplomasi, pesan yang tertulis di atas kain itu menunjukkan bahwa simbol bukan sekadar hiasan visual, melainkan alat komunikasi yang mampu memicu pergerakan opini dan kalkulasi politik. Di tengah dunia yang semakin dipengaruhi narasi visual, setiap tanda yang muncul di ruang terbuka dapat membentuk arah pembicaraan antar negara. Korea Selatan, dengan posisinya yang strategis di Asia Timur, kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa diplomasi modern tidak hanya berlangsung lewat pertemuan formal, tetapi juga melalui pesan yang tersebar di ruang publik. Episode ini mengingatkan bahwa ketegangan global mampu hadir dengan cara yang halus, namun dampaknya dapat meluas melampaui batas geografis. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.